Terima kasih Anda masih di Jurnal 9 Petang. Pemirsa, Simposium BES atau Beda Setara telah selesai digelar. Acara ini berlangsung selama 2 hari yakni 15 hingga 16 November di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga. Simposium yang mengusung tema kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB sebagai kritik sosial untuk kewarganegaraan yang berkeadilan menghasilkan 9 rekomendasi. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Beda Setara atau BES Fest yang digelar selama 1 pekan penuh. 9 rekomendasi dibacakan oleh Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid atau Alisa Wahid, dan Koordinator Sekretariat Nasional atau Seknas Jaringan Gus Durian, Jai Ahmad. Didampingi oleh para Dewan Pengarah Jaringan Gus Durian, Direktur Lembaga dalam Jaringan, Koordinator Wilayah Jaringan Gus Durian, serta tim perumus. Pembacaan rekomendasi didahului dengan pengantar yang dibawakan oleh Koordinator Sekretariatan Nasional atau Seknas Jaringan Gus Durian, Jai Ahmad. Mendorong Kementerian HAM untuk secara proaktif mendorong penghapusan serta revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminasi untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil. 3. Mendorong Kementerian PPN Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi untuk memperkuat pemetaan serta penetapan kebutuhan regulasi yang mendukung penguatan jaminan hak asasi manusia dan kebebasan beragama berkeyakinan. 9 rekomendasi yang dihasilkan Simposium Beda Setara 2024. Yang pertama, mendorong pemerintah pusat untuk mengambil inisiatif dan langkah aktif untuk menghapus atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif sebagai UU Nomor 1/PNPS/1965, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan atau Adminduk, dan lainnya. Upaya ini sekaligus sebagai wujud nyata dari komitmen Asta Cita dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Yang kedua, mendorong Kementerian Hak Asasi Manusia untuk secara proaktif mendorong penghapusan serta revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminasi untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil. Yang ketiga, mendorong Kementerian PPN atau Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi untuk memperkuat pemetaan serta penetapan kebutuhan regulasi yang mendukung penguatan jaminan hak asasi manusia dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Yang keempat, mendorong kepala daerah terpilih untuk melakukan moratorium terhadap penggunaan regulasi diskriminatif dan lebih berfokus pada penguatan layanan publik yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif. Melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkominda, kepala daerah juga diimbau untuk mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta mendorong implementasi program-program yang mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap KBB di masyarakat. Yang kelima, mengajak masyarakat sipil untuk mengadvokasi penghapusan atau revisi kebijakan diskriminatif seperti UU Cipta Karya, UU ITE, serta regulasi daerah. Masyarakat sipil juga dapat memanfaatkan jendela kebijakan seperti RAN Perpres PKUB, Perpres nomor 58/2023 tentang penguatan modernisasi beragama dan RPJMN 2025 sampai 2029 untuk mengarusutamakan KBB. Yang keenam, mengajak masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi regulasi perlindungan bagi pembela hak asasi manusia, memperluas jaringan advokasi regional dan internasional, serta mempromosikan KBB sebagai perspektif kritis dalam program negara seperti modernisasi beragama dan perda toleransi. Yang ketujuh, mengajak masyarakat sipil menggunakan kebebasan beragama atau berkeyakinan atau KBB sebagai pendekatan kritis dan interseksional, serta mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, inklusi sosial, dan lingkungan dalam isu KBB. Yang kedelapan, mengajak masyarakat sipil untuk mempersiapkan aktor-aktor baru yang berspektif KBB untuk mengisi institusi negara dan memperkuat kemitraan kritis dengan pemerintah guna mendorong jaminan KBB. Yang kesembilan, mengajak masyarakat sipil memaknai ulang konsep negara seperti kerukunan, harmoni sosial, dan beragama maslahah untuk memperkuat narasi dan inklusif dan menjamin pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan. Dari Jawa Timur, tim TV9 melaporkan.